Tawarik 17 ayat 1 sampai 13. 2 Tawarik 17. 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 17. 1 sampai 13, maaf. 2 Tawarik 17. Tawarik 17 ayat 1 sampai 17. Rajanya namanya depannya Y semua. Iya. Artinya Tuhan beserta. Ini saya nggak tahu kenapa ini setelah itu. Karena setelah Yoas, karena kalau secara timeline atau garis waktu, Yosafat ini lebih dulu harusnya, baru Yoas. Yoas itu di Tawarik 24 atau tadi di Raja-Raja setelah Yosafat. Nggak tahu saya kenapa dibuat nggak urut. Oke, mari kita sama-sama baca 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 13. Seperti tadi boleh dari saya. Yang baru datang Kak Yos, terus yang baru datang gabung biar kebagian. Oke. Kak Yos duluan, terus habis itu baru siapa tadi yang Kak Loren, Kak Berton, Karina, Kak Karina. Biar semua. Oke, siap nih. Dari aku ke Kak Loren, ke Bang Berton, ke Kak Karin, Kak Kariza, baru ke Kak Bella, Bu Maurin. Ya. Gitu. Oke. 2 Tawarik pasal 17 ayatnya yang pertama. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan ayat 2, sorry. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Kakak Risa? Mungkin enggak, ini boleh langsung ke Kabila. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ayat 6, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala pengorbanan dan tiang berhala. Ayat 7 sekarang. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, Hail, Obadjah, Zakaria, Netaneel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Natanya, Zebadja, Asael, Semi, Ramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor, dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat,
menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Oke. Iya. Terima kasih Bang Bertan, terima kasih semuanya. Nah, ini gambaran tentang Yosafat. Kalau kita lihat, Yosafat ini mirip seperti Asa, ayahnya. Dia pandai ahli taktik, ahli perang. Maka bagaimana dia bisa menduduki daerah-daerah gitu ya. Dia bisa menang perang. Di zaman Yosafat ini pemerintahan atau kerajaan di Israel tuh jadi ada dua, utara dan selatan, ya Yehuda dan Israel. Nah, ini tuh perang terus-terusan untuk menguasai wilayahnya. Nah, Yosafat ini ahli taktik yang hebat, jadi dia menang terus untuk melawan lawannya, dan juga dia membangun kota-kota perbekalan gitu. Jadi dia buat outpost gitu ya. Nah, ini taktik dia yang secara taktis ini memang sangat baik dan sangat hebat gitu. Tapi apa yang membedakan dengan ayahnya sebetulnya, dengan Asa? Asa pun diceritakan punya kemahiran juga membangun taktik perang. Yang membedakan terutama adalah ketika kita lihat di ayat 5. Di ayat 4. 3, 4. Bagaimana Yosafat ini mau setia sama Tuhan. Benar-benar setia. Dan kemudian itu kesetiaan itu digambarkan lagi atau diperjelas lagi ketika dia merobohkan patung-patung Baal dan pengorbanan ilah-ilah lain begitu. Karena dia benar-benar mau mengasihi Allah dengan serius. Ini yang membedakan dirinya dengan Asa. Asa ahli taktik, ahli perang. Iya, tapi Yosafat ahli perang dan juga mau berserah kepada Allah. Ini yang membuat dia ditakuti, disegani oleh lawan-lawannya. Oleh tidak hanya sekitarnya, tapi juga daerah yang lain gitu ya, sekutunya juga. Bahkan dikatakan di situ orang Arab, orang orang Filistin memberikan upeti. Ini bentuk penghormatan orang-orang atau kerajaan-kerajaan sekitar yang dipimpin oleh Raja Yosafat di sekitar kerajaan Yehuda. Tapi kembali lagi kita temukan dari minggu lalu Hizkia, tadi kita bahas Yosia, Yosafat, kuncinya satu. Kuncinya adalah mau taat sama Tuhan. Mau sungguh-sungguh, nggak setengah-setengah buat Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau kita baca di sini bahwa kerajaan Yehuda itu diperkokoh di bawah kepemimpinan Raja Yosafat. Ya, satu-satunya adalah karena Yosafat mau bersandar pada kekuatan Tuhan. Dia sadar siapa yang dia layani, dia sadar siapa yang dia sembah. Jadi kekuatan kerajaan Yehuda bukanlah kekuatan semata, kekuatan militer, kekuatan taktik, kehebatan taktik yang dimiliki Raja Yosafat. Raja Yosafat sadar bahwa kekuatannya itu dari Tuhan. Dari saya sih itu aja. Jadi secara detailnya sih itu angka-angka persembahan dan lain sebagainya. Tapi pada intinya kisah ini mau menceritakan bagaimana Yosafat setia.
Ada yang mau memberikan komentar dan masukan, mau menanggapi? Yang cerita kali ini Kak Randy ya? Iya, Kak Randy. Ini udah direkam sih, jadi kalau Oh iya. Iya, share. Oke, ada teman-teman yang mau menanggapi atau menambahkan? Kalau di tujuannya ya 2 ini menurut saya sih pas banget, kena banget. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan memperkuat kerajaan Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Yosafat. Kita bisa jelaskan tentang bagaimana Raja Yehuda tadi membangun outpost, lalu ketakutan dari lawan-lawan kerajaan lawan-lawan lainnya begitu. Lalu yang kedua juga anak mau bersandar pada kekuatan Tuhan yang menopang. Ini juga eksplisit. Kita bisa jelaskan di ayat 3, 4, 5 itu bagaimana Yosafat serius mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Adakah komentar kakak-kakak? Kak Joshua tambahan ya, Iya, Bang. untuk yang mengenai 2 Tawarik 17 ini mengenai kisahnya Yosafat. Saya juga tertarik di ayatnya yang ke-7 dan seterusnya, bahwa di situ dikatakan bahwa dia memang memiliki para pembesar, dan ini para pembesarnya ini juga mengajarkan dan mereka ini memberikan pelajaran kepada rakyat. Ya, artinya mereka pun enggak sekedar hanya Yosafat ini pasti memberikan suatu contoh panutan, sehingga pun mereka juga diarahkan untuk kepada orang-orang sekitar harus dijelaskan tentang firman Tuhan. Sehingga akhirnya bukan hanya rajanya saja, tetapi rakyat-rakyatnya juga lebih mereka mengenal akan Tuhan. Sehingga kekuatan mereka semakin kuat nih. Bukan hanya dari pimpinan kerajaan, bahkan rakyat-rakyatnya juga mereka memiliki kekuatan takut akan Tuhan. Sehingga mereka kerajaan yang benar-benar tidak perlu khawatir untuk orang-orang yang menyembah Baal. Ini yang bagi saya yang saya temukan untuk kisah Yosafat kepada rakyatnya. Itu dia. Oke, thank you Bang Berton. Wah, ini poin yang mantap sekali. Betul banget itu. Iya, jadi kekuatan kerajaan Yehuda saat itu tidak hanya berdiri pada iman sang pemimpin gitu ya. Kalau kisah-kisah sebelumnya kan ditekankan atau dikisahkan lebih kepada pemimpinnya, tapi betul di kisah Yosafat ini juga ditekankan bagaimana rakyat itu punya iman yang baik juga, punya pertumbuhan iman yang baik karena dia diajarkan terus-menerus, dibimbing terus-menerus. Jadi, nah ini kalau mau ngomong bulan keluarga menarik ini Bang Bertonnya nggak Bang? Bagaimana tidak hanya kepala keluarga atau di dalam keluarga tidak hanya satu orang, tapi semua anggota keluarga itu harus punya iman yang sama, semangat yang sama untuk belajar tentang Tuhan. Oke, ada lagi yang lain? Kanggi kenapa merengut? Bingung gitu. Lagi baca bahannya, Kak. Oh. Lagi kan ini kan tentang raja-raja gitu kan semuanya kayak, tapi nggak berkesinambungan ya. Nggak. Iya, nggak urut kalau menurutku sih. Sosok demi sosok aja. Iya. Jadi dikenalin ini raja ini buat apa gitu ya. Nggak semisi nambung. Oke. Ada lagi Kak Valen, Kak Karin mungkin. Tapi kalau di review ke anak-anak mungkin kan dari 2-3 minggu ini kan maksudnya kisahnya tentang raja gitu. Kira-kira terus mereka punya bayangan
kalau menurut mereka yang namanya sosok raja itu seperti apa gitu. Nah, sementara di kisah-kisah ini kan dengan tema-tema ini nih maksudnya mereka mempunyai ciri masing-masing gitu. Ada yang raja dari umur 7 tahun, ada raja umur mulai dari 8 tahun, tapi kok bisa gitu. Masing-masing punya ciri yang khas, yang unik, yaitu dekat dengan Tuhan gitu. Karena sosok raja itu bagi seorang anak itu pasti wah sosok yang udah tua bagaimana gitu. Iya, Di 2 minggu ini kisahnya tentang raja yang masih muda-muda banget gitu. Tapi kok sampai dia bisa jadi raja dan terkenal misalnya ibaratnya gitu. Yang satu bangun bait Allah, yang satu menemukan kitab itu Taurat bisa gitu. Taurat. Iya. Iya, mungkin bisa dimulai dari sejak kecil seusia anak-anak ini. Gitu. Iya, Bu Ani. Atau mungkin juga di akhir, ini berarti akhir bulan kan? Kisah Tawarik ini kan berarti jadi akhir bulan ya? Iya. Bisa di-review sedikit tadi bagaimana tadi raja-raja tadi, Bu Ani menarik sekali. Punya karya gitu ya, masing-masing punya karya, tapi kuncinya tetap satu. Kuncinya adalah mau turut perintah Tuhan, mau belajar firman Tuhan, mau punya relasi yang baik dengan Tuhan, itu kuncinya. Itu bisa di-review tuh Bu Ani, menarik sekali di akhir bulan berarti ya, di minggu terakhir bisa di-review. Atau ya bisa ditanya kan anak-anak, ingat nggak misalnya Raja Hizkia seperti apa, Raja Yosia seperti apa, Raja Yoas seperti apa. Nah, baru masuk ke cerita tentang kisah Raja Yosafat. Menarik sekali. Terima kasih Bu Ani. Ada di Kak Anggi nanti, karena minggu terakhir Kak Anggi. Ya, Kak Anggi. Kesimpulan terakhirnya di Kak Anggi. Iya. Loh, bukannya di Tawarik ini ya, Anggi? Enggak ya? Apa? Bukannya Tawarik ini minggu terakhir ya? Enggak ya? Iya, ini. Iya, Kak Anggi. Oh. Iya, aku ngajar sama Kak Randy. Oke. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Terakhir Kak dari aku. Mari Bang. Kak, aku mungkin tambahan buat anak-anak, mungkin gini, raja aja seperti Yosia sama Yosafat aja takut akan Tuhan. Nah, kita anak-anak juga belajar bagaimana untuk takut akan Tuhan. Bagaimana kita lihat bahwa Yosia takut akan Tuhan. Ketika dia menemukan kitab yang ditemukan itu, padahal cuma dibacakan, tapi dia takut sekali apa itu akan terjadi kepada rakyatnya. Sehingga sesosok Yosia saja yang sudah raja saja takut akan Tuhan. Apalagi kita anak-anak, kita juga nanti anak-anak juga lebih diarahkan. Takutnya bukan takut gimana-gimana ya. Maksudnya takut seperti yang lihat setan, bukan. Lebih ke arah hormat dan patuh kepada Tuhan. Jadi kalau raja saja bisa yang begitu hebatnya melakukan seperti itu, kita anak-anak yang masih anak-anak juga harus belajar untuk takut akan Tuhan. Nah itu dia. Mungkin itu tambahan dari saya untuk kakak-kakak yang mengajar nanti di hari Minggu dan minggu depan juga. Oke. Terima kasih Bang. Iya, bisa juga dikaitkan dengan, nggak tahu ini sih khotbah untuk besok juga gitu kan, berbicara tentang peran anak-anak. Anak-anak perlu hormat dengan orang tua. Buat apa sih sebenarnya, atau maksud apa sih hormat terhadap orang tua? Itu kan bentuk latihan loh. Gimana kita bisa hormat, menghargai Tuhan yang ya nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang. Kita belajar dari menghormati yang terdekat dulu, yang ada di sekitar kita, orang tua gitu. Ini jadi belajar mau seperti raja-raja tadi, raja-raja aja mau nurut sama Tuhan.
kita anak-anak gimana? Paling enggak belajar untuk nurut sama orang tua, sama Bang Berton nih. Sebagai orang tua kan, Bang. Bere. Oke. Ada lagi Kakak Riza mungkin? Aku nyimak aja Kak, nyimak. Oke, Kak. Masih nyimak. Siap. Ada lagi? Cukup berarti. Cukup. Oke. Nggak ada yang berarti cukup. Kak Gi, ada pengumuman kah? Jadi minggu depan atau 2 minggu lagi? 2 minggu lagi ya, Kak Bella tadi? Iya, 2 minggu lagi berarti, Kak. Oke. Tapi bahan akan di-share-kan Kak Anggi yang November? Iya, iya nanti saya harus lihat ininya apa? Dari Google Drive-nya dari Bina Warga baru. Oh iya betul. Kayak Nanti gitu. di-share ya. Supaya sebelum persiapan yang tugas bisa baca dulu paling tidak. Iya, Bu. Ya, Bu Ani. Oke, terima kasih sekali buat Kak Anggi yang sudah mengupayakan sedemikian rupa materi-materi dan aktivitas buat anak-anak nih. Ya cuma share aja saya mau, Bu. Iya, tapi kan nyari ke sumbernya dulu. Terima kasih sekali dan kelihatannya anak-anak juga menikmati sekali aktivitasnya. Apalagi cucunya Burut itu selalu aja ngirim dia. Cucunya Burut si siapa yang kemarin? Mei. Sansan, Mei lagi. Sansan itu kan selalu ngirim gambar-gambarnya yang habis dia kerjakan aktivitasnya. Oh iya, wah. Unik sekali. Nggak ada persembahan pujian Kak, anak-anak sekolah minggu? Saya lupa. Dari Kamis lagi. Mungkin diputar yang udah ada kali ya, Bu? Boleh, sementara diputar aja yang sudah ada, terus untuk minggu berikutnya baru Hana, itu kan kalau Hana relatif lebih cepat gitu persiapannya mungkin. Oh iya. Berikutnya mungkin siapa? Jojo. Sentul itu kan banyak anak-anak yang potensinya besar. Terus baru Bogor baru atau duet atau bisa single juga sih nggak masalah. Bere bisa nyanyi bukan Pak Berton? Bisa lah. Bisa. Kok enggak, Bang? Nari juga bisa kan, Bang? Fals, suaranya fals. Enggak masalah. Belum lah. Fals kan apa-apa. Bapaknya. Ya udah duet sama bapaknya. Iya, Bang. Kan bulan keluarga, Bang. Ya, besok diputar yang persembahan dulu yang sudah pernah ada aja Kak Anggi ya. Ini Bu Esther punya ide bagus tuh, gurunya yang nyanyi. Boleh bener juga itu, boleh, bener. Boleh. Aku mau ikut. Oke. Tapi aku nggak mau ngedit. Editnya pusing. Edit itu dia. Pusing gitu. Pasti rekaman ya, saya nggak bisa kalau rekaman. Gimana ya Bu Marin? Ya saya ini aja dukung dalam doa. Oke. Share musiknya ya Kak. Loh? Anggi, Kak Karin. Lagu apa nih? Ya, kita terima aja. Nanti saya tanya Bu Esther ya. Nanti musiknya aku minta Angga aja kali ya, Nggi, atau Kak Tabi. Nah, ini di sini udah ada ibunya ya. Lebih bagus yang udah ada ibunya di sini. Yang mana? Apa ibu mertua? Yang mana tuh? Ngaco. Kayak pemuda di sini. Iya. Boleh mungkin buat minggu depannya lagi kali ya. Kalau buat minggu ini mepet banget kalau kita nyanyi. Minggu ini yang sudah pernah ada. Putar yang sudah pernah ada ya Kak Anggi ya. Iya, Bu. Biar anak-anak merasa lagi, oh dulu pernah gitu. Lihat lagi kan senang sekali.
aja. Kak Anggi mau itu kan? Oke. KTB Kak Anggi, Kak Valen mau KTB katanya jam 8. Nggak apa-apa kalau mau lanjut rekan-rekan. Mantap. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Iya, Bu. Berarti sekarang Pak Berton tutup itu doa. Penatua kan, pendamping kan? Oh, penatua pendamping. Iya, yang nutup doa kan penatua pendamping, silahkan Pak Berton. Terima kasih. Pendampingnya Bang Berton sekarang. Bukan? Ada lagi Bapak Ibu, ada lagi teman-teman. Bapak Ibu lagi. Iya, ini teman kita. Iya, ada lagi teman-teman. teman-teman. Nih majelis. Kakak-kakak, ada lagi kakak-kakak. Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya pertemuan kita malam ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kerinduan ini. Kami boleh hadir melalui virtual ini. Meskipun jarak kami dibedakan oleh jarak dan tempat, tapi tetap kami rindu untuk mendalami Alkitab yang akan kami sharingkan kepada anak-anak. Terima kasih buat kisah yang Tuhan berikan melalui Raja Yosia dan Yosafat. Dan kami juga sebagai guru-guru sekolah minggu mendapatkan hal yang begitu baik yang boleh kami juga terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan yang juga senantiasa memberkati kami guru-guru, supaya juga menjadi teladan bagi sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dan bahkan orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa buat kakak-kakak yang akan menyampaikan firman pada hari Minggu dan minggu depan. Tuhanlah yang senantiasa memberikan kesehatan dan kebijaksanaan dalam menyampaikan firman Tuhan ya Bapak. Dan kami juga berharap anak-anak yang mendengarkan, adik-adik yang mendengarkan semua, dapat mendapatkan manfaat yang telah disampaikan, dan mereka boleh menjadi, bukan saja menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itulah kerinduan kami ya Bapak, bahwa kami ke depannya menjadi anak-anak Tuhan yang takut dan setia kepada Tuhan. Selanjutnya sisa waktu kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati kami, berkati seluruh keluarga kami ya Bapak, dalam istirahat kami. Hanya kepadamu-lah kami serahkan jiwa dan raga kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa ungkapan dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Bang Berton. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih guys. Esther, Buani, Kak Loren, Kak Riza, Kak Kariza, Valen, Kak Karina, Valen, Kak Bella, Kak Loren. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Mana Kak? Kenapa? Mana Kak? Muda kan? Saya juga pengen jadi pemuda lagi. Ayo Bu, ayo Bu. Semangat muda Bu. Benar. Dadah, Oke. bye-bye. Oke, Bye-bye, terima jumpa. kasih semuanya. Terima kasih. Dadah.